Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 232180058. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya sedang berada di Car Free Day alun-alun Purworejo karena untuk memenuhi tugas mendongeng Bu Arum dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah si monyet sang penipu handal. Nah, jadi pada inti ceritanya adalah monyet ini suka berbohong dengan teman-temannya. Karena dia suka berbohong, akhirnya si monyet dijauhi oleh teman-temannya. Oke teman-teman, udah dulu deh. Sekian, kalau penasaran lanjut aja ke videonya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak kita di sini mau ngapain? Nah, betul sekali. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Ais, sama dengan ini namanya juga Ais. Sebelumnya kita kasih tahu dulu ya nama kalian ya dari sini. Kan Ais. Kamu? Ara. Kamu? Enzi. Kamu? Raka. Kamu? Dava. Oh, Rafa. Kamu yang Mujitab. Faiz. Kamu? Siapa? Oh, Tristan. Kamu? Oh, Ita. Ita ya, itu yang paling gede namanya Ita ya. Panggil aja Mbak Ita. Oke, sebelumnya di sini kakak mau mendongeng tentang si monyet. Siapa yang di sini belum tahu monyet? Ini ya, monyet seperti ini. Siapa yang tahu bunyinya monyet gimana? Suara monyet? Gimana? Oh, betul. Kalau ini apa? Kura-kura. Suaranya gimana? Nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu karena emang ada suaranya. Kalau ini? Itu Ini apa? Opat. Bukan. Apa ini? Itu hebat. Iya, namanya apa? Inisialnya K. Kancil. Ya, betul. Yang ini? Kelinci. Tuh, kalau ini? Tikus. Tikus raksasa ya, lihat di ukurannya. Oke, jadi judul dongeng kakak hari ini adalah Monyet Sang Penipu Handal. Ini ya, dengerin ya ceritanya ya. Nah, jadi pada zaman dahulu hiduplah hewan-hewan yang ada di hutan ini secara bersamaan dan saling hidup rukun. Salah satunya yaitu ada kelinci, ada kura-kura, dan juga ada tikus. Nah, kemudian ada monyet, tapi monyet ini dia tidak bergerombol sama teman lainnya. Tahu nggak kenapa monyet sendirian? Karena monyet itu nakal, monyet suka berbohong, monyet juga suka menipu ya. Nah, siapa yang suka berbohong? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Nanti kayak monyet jadinya kalau suka berbohong. Nah, jadi suatu hari mereka bertiga, kelinci, kura-kura, dan juga tikus sedang makan buah-buahan yang mereka kumpulkan dari jauh-jauh hari. Nah, jadi mereka itu kalau cari makanan itu langsung dikumpulin. Kenapa nggak langsung dimakan? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya betul, biar banyak, biar nanti ada cadangan makanan. Kalau misalnya
kayak musim kemarau nih, jadi kan makanan jarang, tapi ini udah punya cadangan makanan, jadi mereka langsung makan dari yang udah mereka kumpulin. Nah, sedangkan monyet dia itu sifatnya kan pemalas, terus suka bohong, suka nipu. Nanti kasih nanti ya. Dia itu kalau dapat makanan itu langsung dimakan hari itu juga, nggak langsung disimpan. Jadi kalau misalnya udah habis, ya udah cari lagi, makan habis cari lagi, jadi nggak punya cadangan makanan. Nah, kemudian itu monyet itu mengintip, nggak sengaja lihat mereka bertiga sedang makan dan makanannya itu banyak banget yang dimakan sama kelinci, tikus dan juga kura-kura. Terus si monyet ini kepingin karena makanan dia udah habis, pisangnya udah habis, nggak ada yang disimpan, udah habis. Terus si monyet ini berusaha kayak mau cari akal licik biar bisa dapetin makanan si kura-kura, tikus dan juga kelinci. Tahu nggak caranya gimana? Nah, jadi ini ceritanya. Ini anggap aja ini mereka bertiga ya, ini suaranya. Tapi kakak nggak bisa bikin suara yang sama persis, tapi ya diusahain. Kenyangnya habis makan. Betul, untunglah ada cadangan makanan. Tak sia-sia memang kita bikin cadangan makanan nih. Nah, terus monyet yang nggak sengaja dengar ini langsung kayak, cadangan makanan apa tuh? Nah, terus mereka bertiga ini kayak berjalan gini ya. Ini ceritanya berjalan menuju tempat cadangan makanan yang udah dimaksudkan sama kura-kura ya. Ogoh-ogoh. Iya, tuh. Nah, terus ini juga monyet karena penasaran, jadi dia mengikuti si kura-kura, kelinci dan juga tikus. Lebih baik aku buntutin saja mereka. Terus pas monyet mau buntutin mereka, tiba-tiba datang apa? Tadi betul, kancil. Tiba-tiba datang kancil. Monyet mau kemana tuh buru-buru? Kancil, aku mau gak jadi deh. Karena dia ini suka berbohong, jadi dia nggak mau jujur sama kancil kalau sebenarnya dia mau buntutin mereka bertiga. Nah, kemudian saat monyet cari-cari mereka, dia kedapatan ini mereka sedang membahas makanan yang tadi dibilang. Terus monyet mencari cara nih, gimana caranya biar bisa menjadi teman mereka supaya bisa mengambil semua makanan mereka. Terus monyet pun melempar kelapa, tahu kelapa ya? Ini kelapanya dilemparkan sama monyet. Wih, bruk. Aduh, kakiku sakit. Nah, mereka yang bertiga yang dengar ini langsung terkejut, terus mencari sumber suara itu. Tapi bohong. Iya, sebenarnya bohong. Dia kakinya nggak sakit, cuma kelapa yang dilempar terus jatuh ke bawah. Tapi dia bilangnya dia yang jatuh. Terus didatangi sama mereka. Nih. Monyet, kenapa kakimu? Aku sakit lah, habis jatuh dari pohon. Nah, terus karena kura-kura ini baik hati, lalu kura-kura menolong si monyet dengan cara mengobatin kakinya yang terluka. Padahal aslinya nggak kenapa-napa, kakinya nggak kenapa-napa. Nah, terus kelinci bilang, monyet kau istirahat saja biar kakimu cepat sembuh. Terus monyet menjawab, tidak bisa kelinci, aku harus mencari makanan karena aku sangat lapar. Terus tikus bilang, oh kalau makanan kita punya banyak, ayo ikut kami saja. Mereka berdua ini kayak agak gimana gitu, soalnya kan ini rahasia mereka bertiga. Gimana? Mbak bisa suara kayak gitu. Suara yang gimana? Gini. Nah, terus mereka ke tempat cadangan makanan yang sudah dimakan sama
ini mereka bertiga. Terus pas lihat cadangan makanan yang begitu banyak, si monyet langsung, wah banyak banget. Terus langsung mau nyosor itu semua makanannya, mau dimakan sama dia, tapi dicegah oleh kura-kura, kelinci, dan juga tikus. Monyet, kalau mau makan harus cari makanan dulu dong. Kita simpan dulu baru kita makan. Iya, harus cari makanan dulu. Haruslah. Terus mereka berempat cari makanan, tapi monyet ini sangat terpaksa karena kan monyet sifatnya pemalas. Jadi monyet ini terpaksa banget cari makanan supaya bisa dapat makanan mereka aja. Terus monyet mencari makanan bersama tikus, kelinci, dan juga kura-kura. Setelah dapat, terus mereka kembali ke tempat cadangan makanannya. Nah, di sana makanannya udah sangat banyak sampai meluber-luber keluar. Habis itu karena sudah banyak, jadi mereka makanlah makanan yang telah mereka kumpulin. Kak, kamu jangan turun di sana sudah. Nah, habis makan tuh mereka kenyang banget sampai perutnya itu membeleduk, hampir mau meledak karena saking kenyangnya mereka. Kenyangnya aku tak pernah makan sebanyak ini. Aku juga. Terus kura-kura bilang sama monyet, monyet kamu harus jaga rahasia ya, ini tidak boleh dibicarakan sama hewan lain. Oke kura-kura. Tapi sebenarnya dalam hati monyet itu masih lapar guys. Monyet ini masih pengen mengambil makanannya milik kura-kura, kelinci, dan juga tikus. Nah jadi pada malam hari itu monyet ini beraksi. Dia mencuri cadangan makanan yang udah dikumpulin tadi siang. Dia makan semua makanan itu sampai habis tak tersisa. Kemudian di pagi hari mereka datang ke tempat cadangannya untuk makan. Tapi pas sampai di sana, kemana nih makanan kita? Dah habis. Siapa yang curi nih? Monyet. Betul monyet, tapi monyet kan suka berbohong, jadi dia tidak ngaku. Karena monyet tidak mau mengaku, akhirnya mereka berempat datang ke tempat si kancil. Karena kancil memiliki sifat yang bijak. Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hutan-hutan tersebut dengan ide-ide yang cemerlang. Kemudian mereka datang mengadu ke kancil. Kancil, ada pencuri, makanan kita habis dicuri. Nah terus kancil bicara, pencuri? Siapa yang mencuri? Dari keempat ini nggak ada yang ngaku, padahal kan monyet ya sebenarnya yang ngambil, tapi monyet tidak mau ngaku. Akhirnya kancil ini mempunyai siasat memberikan mereka berempat itu ranting seperti ini ya, ranting masing-masing satu. Nah kancil bilang, kalian bawa ranting ini ke rumah, besok pagi tunjukkan kepadaku barang siapa rantingnya yang paling panjang, berarti dia yang mencuri makanan. Nah, monyet pun sebenarnya gelisah banget karena dia takut kalau ranting yang dimilikinya bakal jadi lebih panjang. Karena monyet ini mempunyai sifat yang buruk, dia suka bohong, nggak jujur. Kemudian siapa? Mas Surya. Teman kamu. Terus monyet ini memiliki akal licik, yaitu dengan rantingnya itu dipatahin. Nah, rantingnya dipatahin sama si monyet. Kemudian pas pagi harinya mereka berempat datang lagi menemui si kancil, membawa ranting-ranting yang sudah dikasih kemarin. Kemudian kancil melihatlah satu-satu ranting punya mereka. Nah pas dilihat ternyata rantingnya si monyet itu adalah yang paling pendek. Kemudian kancil bilang, monyet, kamulah pencuri itu, sebab rantingmu yang paling pendek. Monyet pun tidak terima. Kemudian dia bilang, kok gitu sih kancil, kemarin katanya ranting yang paling panjang dia pencurinya.
kamu sudah aku bohongi. Sebenarnya kamu takut kan ketahuan kalau kamu mencuri makanan, kemudian takut juga rantingnya jadi panjang, kemudian kamu potong itu ranting. Karena monyet tidak bisa menyanggah lagi, kemudian monyet pun frustasi dan dia sangat terpukul karena semua hewan jadi tahu karena dia itu yang mencuri makanan milik kura-kura, tikus dan juga kelinci. Akhirnya si monyet pun dijauhi dari hewan-hewan lain yang ada di hutan dan dia hidup sendiri. Tamat. Hore. Apa kesimpulannya dari cerita ini, siapa yang tahu? Gimana tadi sifatnya monyet? Nakal. Ya, nakal. Jadi suka berbohong, betul. Jadi kita nggak boleh ya jadi seperti monyet, suka berbohong, suka menipu, bermuka dua dan juga Bermuka dua kan itu monyet kan tawa. iya, memang ini emang bermuka dua, ketawa nih aslinya merengut ini. Udah ya, jadi kita harus bisa jujur kalau berteman, kita harus terbuka, harus selalu jujur, menjaga rahasia dan juga nggak boleh berbohong sama teman. Oke, selesai ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dinda. Dinda, say hi. Halo, ini lihat sih aku suspek sekali teman. Tati sedang mendongeng, Atun sedang bingung memikirkan dongengnya. Itu Pina juga sama, sedang bingung. Utet mana ya? Oh, Utet ini guys, tidak kelihatan.